Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Baik, kita rahimahullah, kita melanjutkan bacaan terakhir dari penjelasan seputar yang kaitan dengan tauhid la ilaha illallah. Itu pada ucapan qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Betul? Ya, dari penjelasan. Berkata al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi makna al-hadith. Itu makna hadis tentang lau ataitani bi qurabil ard dan seterusnya. Wa yu'fa li ahli tauhid al-mahad, dimaafkan bagi orang yang bertauhid yang murni, alladzi lam yashubuhu bisyirik, yang tauhidnya itu tidak dicampuri oleh kesyirikan. Ma la yu'fa liman laisa kadzalik, yaitu tidak diampuni bagi orang yang tidak demikian, yaitu orang yang tercampurkan tauhidnya dengan kesyirikan ketika meninggalnya. Paham ya? Itu maksudnya. Kalau adapun tauhid terkadang tercampur dengan syirik selama masih hidup, itu bisa dihilangkan dengan taubatan nasuha sebelum meninggal. Jadi kadang-kadang tauhid kita itu tercampur oleh apa? Syirik. Itu tidak bisa kita pungkiri karena kita ilmu pengetahuan tentang tauhid itu terkadang masih terbatas, sehingga terkadang terjatuh dalam kesyirikan. Itu adalah perkara yang kita sering lakukan. Tetapi untuk membersihkan kesyirikan dari tauhid tadi dengan taubatan nasuha sebelum meninggal. Jadi pembahasan Ibnu Qayyim ini, orang yang meninggal tauhidnya tercampur oleh apa? Syirik. Baik. Walau laqiya al-muwahhid alladhi lam yusyrik billahi syai'an albattah. Seandainya dia bertemu atau seandainya seorang yang bertauhid yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun sama sekali, Rabbahu bi qurabil ardi khataya, kepada Rabbnya dengan sepenuh kesalahan, sepenuh bumi kesalahan, atahu bi qurabiha maghfirah, Allah akan mendatanginya dengan sepenuh bumi pula ampunan. Wala yahsul hadza liman naqasa tauhiduhu, tidak akan mendapatkan yang demikian ini bagi orang yang kurang tauhidnya. Yaitu maksudnya tauhidnya itu bercampur dengan syirik. Makanya kita selalu bertaubat pada Allah dari kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Itu sering mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah. Ini penting sekali, karena memang kita tidak akan bisa bebas dari kesyirikan, karena ilmu kita tentang kesyirikan itu sedikit, sehingga perkara yang kita tidak tahu terkadang itu yang menjadi beban bagi kita dan kita terjatuh padanya.
Fa inna tauhid al-khalis alladhi la yasubuhu syirkun. Karena sesungguhnya tauhid yang murni itu tidak dicampuri oleh kesyirikan. La yabqa ma'ahu dambun, tidak tersisa bersamanya dosa. Li'annahu yatadammanu min mahabbatillah wa ijlalihi wa ta'zimihi wa khawfi wa rajaihi. Karena tauhid tadi mengandung kecintaan kepada Allah, pemuliaan, pengagungan, rasa takut, harapan itu hanya kepada Allah. Ma yujibu guslad dunub walau kanat qurabal ard. Maka dia itu pasti akan mencuci dosa-dosa walaupun dosa-dosa itu sepenuh bumi. Fan najasatu 'aridah wa dafi'u laha qawiyyun. Maka najis itu yang datang dan yang menolaknya itu kuat. Jadi ada najis yang datang, penolaknya apa? Kuat. Jadi tauhid yang murni itulah yang menjadi penolak yang kuat dari dosa-dosa yang ada. Wa fi hadal hadis, dari hadis ini, kasratus sababi tauhid. Dalam hadis ini itu banyak tentang pahala tauhid. Wa sa'atu karamillah wujudihi wa rahmatihi. Wajudihi wa rahmatihi. Wajudihi. Luasnya karunia Allah, kemurahan Allah dan rahmatnya. Wa raddu 'alal khawarij alladzina yukafiruna al-muslima bidunub. Dan hadis ini pula membantah orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan seorang muslim karena sebab dosa. Jadi orang khawarij itu mengkafirkan orang muslim karena dosa-dosa orang muslim. Bukan karena perbuatan kekafiran, tapi karena dosa-dosa. Wa 'alal mu'tazilah al-qailin, dan juga bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mereka berucap bil manzilati bainal manzilatain. Mereka punya 5 pokok ajaran asas, diantaranya adalah bahwa seorang muslim itu yang melakukan dosa itu berada di 2 tempat di dunia. Posisinya itu di antara 2 tempat, yaitu antara kefasikan dan di antara mukmin. Jadi ada tempat di antara ini tuh apa? Mereka bingung. Harusnya orang itu kalau berbuat dosa ya fasik, ya mukmin, orang mukmin beriman selesai. Tapi mereka punya 2 tempat. Orang antara kafir dan mukmin. Antara kafir dan mukmin. Itu di dunia. Orang yang berbuat dosa itu antara kafir dan mukmin. Kemudian wahiyal fusuq, yaitu kefasikan. Wa yaqulun laisa bimumin wala kafir. Orang itu tidak mukmin dan tidak kafir. Wa yukhallad finnar, tetapi orang ini kalau di akhirat nanti itu kekal dalam api neraka. Lucu ya. Di dunia tidak mukmin, tidak kafir, di akhirat dihukumi kekal dalam neraka. Berarti kafir kan? Harusnya begitu. Ya, ini adalah ajaran dari Mu'tazilah. Dibantah oleh hadis ini. Wasshawab, yang benar, qaulu ahli sunnah, ucapan ahli sunnah. Innahu la yuslabu anhu ismul iman. Seorang mukmin dia melakukan dosa itu tidak dicabut darinya nama keimanan, tetap disebut dengan iman, mukmin. Wala yu'tahu 'alal itlaq, dan tidak diberikan nama iman itu kepada orang muslim secara mutlak pula. Bal yuqal, bahkan dikatakan huwa mu'minun asin. Dia seorang mukmin yang berbuat kemaksiatan,
dia berbuat dosa berarti mukmin yang berbuat apa? Kemaksiatan. Au mukmin bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Atau seorang mukmin dengan keimanannya fasik, dia seorang yang fasik karena sebab dosa besarnya. Jadi kita mengatakan orang mukmin itu demikian, mukmin yang berbuat maksiat, mukmin dengan keimanannya dan dia fasik karena berbuat dosa besar. Ya. Wa ala hadza yadullu kitab wa sunnah wa ijma' salafil ummah. Yang demikian ini ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan kesepakatan dari orang-orang terdahulu dari umat ini tentang bahwa seorang mukmin yang berbuat dosa itu disebut dengan mukmin bermaksiat, ya, atau seorang mukmin yang keimanannya fasik karena dosa besarnya. Qala rahimahullah wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Tatkala Nabi SAW melakukan Isra dan berhenti pada Sidratil Muntaha, fa'utiya thalathan, maka Nabi pun diberikan 3 perkara. U'tiya as-salawatu al-khams, Nabi di saat perjalanan Mi'raj, Nabi itu diberi perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Itu perintah kepada umatnya pula. Wa khawatim suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah diberikan oleh Allah kepada Nabi. Wa ghufira liman la yusyrik billah min ummatihi syai'an al-muqhimat, dan diampuni bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dari umatnya Nabi SAW sedikit pun dari dosa-dosa besar. Jadi diampuni, mas, dosa besar itu bisa diampuni selama dia tidak berbuat apa? Syirik. Jadi dosa syirik itu dosa yang menghalangi untuk diampuni apa? Dosa-dosa, yaitu syirik akbar. Syirik asghar itu hanya pada amalannya itu sendiri. Maka dosa besar pun bisa diampuni selama orang itu tidak berbuat apa? Syirik. Ini keutamaan dari syirik, ya, keutamaan dari tauhid. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, akhraja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i an Anas bin Malik qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi ayah. Nabi pernah membaca ayat ini. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Al-Mudaththir 56. Dialah zat yang ditakuti dan dialah zat yang maha memberi ampunan. Wa qala rabbukum, berfirman Rabb kalian, ana ahlun an uttaqo fala yuj'al ma'i ilahun. Saya itulah orang yang atau zat yang ditakuti. Zat yang ditakuti, maka tidak dijadikan bersamaku sesembahan. Faman ittaqa an taj'ala ma'i ilahan kana ahlan an aghfiralah. Maka barang siapa yang menjaga untuk tidak menjadikan bersamaku sesembahan yang lain, maka dialah orang yang saya akan mengampuninya. Ini juga bentuk ucapan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah taala, ta'ammal al-khamsa al-lawati fi hadis Ubadah. Perhatikanlah 5 yang lewat pada hadis Ubadah. Fa innaka idza jama'at bainahu wa baina hadis Itban, karena
sesungguhnya apabila engkau menjamakkan di antaranya dan di antara hadis itban, tabayyana laka makna qaul, jelas bagimu pada makna ucapan la ilaha illallah. Wa tabayyana laka khata'a al-maghrurin, dan jelas bagimu pula kesalahan orang-orang yang terperdaya. Wa fihi, pada hadis ini pula, annal anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Sesungguhnya para nabi pun membutuhkan pengertian kepada pengertian tentang keutamaan la ilaha illallah. Wa tanbih li rujhaniha bi jam'il makhluqat, dan pengertian tentang beratnya timbangan la ilaha illallah kepada seluruh makhluk yang ada. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Bersamaan dengan itu, kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah timbangannya ringan. Wa fihi, dan dalam hadis ini pula, isbatus sifat, menetapkan tentang sifat Allah. Khilafan lil mu'attilah, berbeda dengan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Wa fihi, pada hadis ini pula, annaka idza arafta hadis Anas, sesungguhnya apabila engkau mengetahui tentang hadis Anas, arafta anna qaulahu fi hadis itban, engkau pun mengetahui bahwasanya ucapan pada hadis itban, innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka, man qala, orang yang berucap la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajah Allah, yang ucapannya itu dalam rangka mencari wajah Allah. Annahu tarkus syirik, dan dia meninggalkan kesyirikan, laisa qauluha bilisan, dan tidaklah ucapannya itu dengan lisan saja. Baik. Ini kesimpulan dari bagaimana orang yang tidak berbuat syirik itu dosa-dosanya bisa diampuni ketika dia bertemu dengan Allah, walaupun membawa sepenuh bumi dosanya. Yaitu orang yang tauhidnya itu murni, tidak dicampuri kesyirikan. Bagaimana pengertiannya? Yaitu ketika dia meninggal dunia, maka dia tidak berbuat kesyirikan. Dia hanya membawa tauhid di hadapan Allah. Itu pengertiannya. Berarti taubat itu penting dari kesyirikan. Taubat penting dari kesyirikan. Baik, kita masuk ke masail ya, karena di situ ada masail ya, sebagai bentuk pengingatan kepada kita tentang masalah-masalah di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah taala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula sa'atu fadlillah, luasnya keutamaan Allah. Apa itu Mas? Di antaranya adakhulahullah al-jannata ala ma kana min amal. Allah akan masukkan seorang itu ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Itu keutamaan dari keutamaan Allah, luasnya keutamaan Allah. Kemudian yang kedua, kasratus sawab at-tauhid indallah, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Ya, seperti kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, malat bihinna la ilallah. Jadi la ilallah itu ditimbang dengan langit dan bumi dan apa yang ada di isinya, seisinya itu lebih berat la ilaha illallah. Itu banyaknya keutamaan tauhid. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah takfiruhu ma'adzalik lidunub. Jadi akan menghapuskan yang demikian itu kepada dosa-dosa. Tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa.
dengan sebab tauhid, itu akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Itu Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, la ataituka biqarabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan sepenuh ampunan, sepenuh bumi ampunan. Ar-Rabi'ah yang keempat, tafsir al-ayah 86 atau 82 alati fi suratil an'am. Tafsir tentang apa? Surat Al-An'am ayat 82. Jawab Mas. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman. Dan seterusnya. Tafsirnya apa? Yaitu apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Tidak mencampuri kedzaliman itu artinya apa? Syirik. Itu sudah diterangkan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya al-khamisah, ta'ammul al-khams allawati fi hadis Ubadah. Yaitu perhatian 5 yang lewat pada hadis Ubadah. Itu apa Mas? Syahadatan. Syahadatan itu 2 kalimat syahadat. Yang pertama dan kedua. Yang ketiga itu Ana Isa Abdullah wa Rasuluh. Ini yang lewat. Isa adalah hamba dan Rasulnya Allah. Kemudian juga wa kalimatuha alqaha ila Maryam. Kalimatnya itu dilemparkan kepada Maryam. Itu kalimat kun. Kun itu dilemparkan kepada Maryam dengan kun. Kalimat kun. Kemudian jannah hakun. Annal jannata hakun wan naru hakun. Yang 5 naru hakun. Surga itu benar, neraka itu benar. Itu 5 perkara. Itu hanya pengulangan. Kemudian yang ke-6, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadis itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qaul la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'al mughrurin. Ya, ini juga kita baca tadi. Ya, bahwa apabila engkau menjamakkan antara hadis itban dan apa yang setelahnya, jelas bagimu makna ucapan la ilaha illallah, dan jelas bagimu orang yang salah, orang-orang yang terperdaya yang mereka salah dalam memaknai kalimat atau makna tauhid. Yaitu apa? Seorang itu la budda ayyabtaghi biha wajh Allah. Jadi kalimat mengucapkan la ilaha itu dalam rangka mencari wajah Allah. Yang berikutnya, at-tanbih li syart alladhi fi hadis itban. Apa itu? Ayyahtamil al-mar'u al-masalih. Jadi at-tanbih, peringatan kepada syarat yang ada pada hadis itban. Yaitu syaratnya seorang itu beramal dengan amalan saleh. Ya. Sudah lewat juga. Kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadlillah. Itu yang ke-8. Ya, maknanya di sini keadaan para nabi itu mereka membutuhkan kepada pengertian tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi selain mereka sangat membutuhkan pengertian tentang apa? Keutamaan la ilaha illallah. Para nabi saja mereka sangat membutuhkan. Apalagi selain mereka, yaitu kita. Kemudian yang ke-9, at-tanbih li rujhaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Yaitu peringatan kepada beratnya la ilaha illallah dibandingkan dengan seluruh makhluk. Bersama dengan itu, kebanyakan dari orang yang mengucapkannya justru timbangannya ringan.
Ini namanya al-bala fil qail minal qaul. Ini merupakan ujian dari orang yang mengucapkan dari ucapannya dia. Dia mengucapkan tetapi timbangannya apa? Ringan. Berarti ada ujian bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Harusnya ucapan la ilaha illallah apa? Memberati. Nah, berarti ujian bagi dia ketika mengucapkan la ilaha illallah, yaitu dia bertagi bidzalika wajah Allah, mencari wajah Allah. Kemudian yang berikutnya al-asyirah, an-nas ala annal aradina sab'un kasamawat. Nah, ini juga ada nas yang menyebutkan bahwa bumi itu memiliki 7 lapis, 7 tingkatan. Sebagaimana langit-langit. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, dalam surat At-Tolaq ayat ke-13 atau ke-12 itu, yaitu Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi sepertinya, seperti 7 lapis langit. Kemudian di hadis itu disebutkan orang yang mengambil 1 sibron dari bumi akan dikalungkan padanya berapa? 77. 7 lapis apa? Langit. 7 lapis bumi. Ya. Itu menunjukkan bahwa bumi itu memiliki 7 lapisan. Baik. Al-hadiyata asyara anna lahunna ummaran, bahwa langit itu memiliki penduduknya. Ummar itu amiron, ummar para penduduk. Apa itu penduduknya? Atau manusia luar angkasa? Atau manusia Langit itu memiliki penduduknya. Bukan surga loh Pak, langit. Ya. Langit memiliki penduduknya. Apa itu penduduknya? Malaikat, para malaikat. Ya, para malaikat. Disebutkan oleh para ulama, itu para malaikat itu merupakan penduduk di langit. Kemudian yang ke-12, isbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Di sini ada penerapan sifat yang berbeda dengan asy'ariyah. Itu sifat apa Mas? Wajah dan kalam. Dari pembahasan kita tadi, hadis-hadis tadi, ada pembahasan tentang sifat Allah yang berkaitan dengan kalam dan wajah. Allah memiliki wajah, kalam, qala itu tentang qaul, itu sifat qaul atau kalam juga ada di situ. Ats-tsaniyah asyara yang ke-13, annaka idza arafta, hadis Anas, arafta anna qaulahu fi hadis itban fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah annahu tarku syirik laisa qalaha bilisan. Baik, ini sudah jelas. Ada penjelasan. Yang berikutnya, ta'ammulul jam'i baina kauni Isa wa Muhammad abdayillah wa rasulaihi. Perhatian mengumpulkan antara keadaan Isa alaihissalam dan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, 2 hamba Allah dan 2 Rasul Allah. Nah, itu juga dalam hadis disebutkan. Yang berikutnya al-khamisata asyarah, yang ke-15, ma'rifatu ikhtisas Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengetahui kekhususan Isa alaihissalam dengan keadaan dia disebut dengan kalimat Allah. Apa itu maksudnya? Beliau alaihissalam itu dijadikan Allah sebagai makhluk, terlahirkan itu dengan kun. Kalimat apa? Kun. Ikhtisas, khusus.
dengan kalimat kun, maka jadilah Isa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, kalau yang lainnya kan melalui proses-proses yang ada. Kalau dia langsung apa? Kun, jadilah. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu, mengetahui keadaan Isa alaihissalam itu ada ruhan minhu, ruh dari Allah. Itu Allah melalui malaikat Jibril meniupkan ruh itu ke dalam kandungan Maryam. Itu melalui kerah baju yang ada. Kerah baju ditiupkan melalui situ masuk ke dalam rahim. Yang berikutnya, ma'rifatu fadlil iman bil jannah wan nar, mengetahui keutamaan iman kepada surga dan neraka. Jadi kita harus beriman kepada surga dan neraka. Yang berikutnya, ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal, mengetahui ucapan Nabi SAW ala ma kana minal amal, atas amalan apapun. Wa in qallah, walaupun amal itu kecil. La yunafi tauhid, ini tidak menafikan tauhid. Yang berikutnya, atasi asyara ma'rifatu anal mizan lahu kifatania. Mizan timbangan itu memiliki dua anak daun timbangan. Jadi timbangan memiliki apa? Dua anak timbangan. Jadi mana yang lebih berat dari dua apa? Pernah lihat gambar keadilan, Mas? Gambar keadilan itu kan timbangan ada dua anak dagingnya ini. Nah, itu begitu. Al-Ishrun yang ke-20, ma'rifatu dzikril wajah, mengenal tentang penyebutan wajah. Ya, kalau disebutkan Allah memiliki wajah, itu namanya istilahnya sifat khabariyah dzatiyah. Khabariyah dzatiyah. Ya, itu dinamakan oleh para ulama dengan khabariyah dzatiyah. Ya, mengabarkan tentang zatnya Allah, itu zatnya diantaranya wajah. Kenapa, Mas? Karena dari sisi kita itu adalah bagian-bagian dari jasad, sehingga dikatakan khabariyah dzatiyah. Itu sifat Allah yang memiliki wajah, bagian daripada keadaan zat Allah. Itu bagian-bagian dari zat Allah. Allah memiliki apa? Tangan. Allah memiliki apa? Wajah. Allah memiliki apa? Telapak kaki dan seterusnya. Sehingga menyebutkan bagian tertentu dari Allah itu disebut dengan khabariyah dzatiyah. Itu ada istilah-istilah dalam asma wa sifat. Ya. Mungkin itu dulu Afan di hari ini ya. Agak lemes jadi capek. So, Afan. Antum juga kelihatannya juga enggak banyak yang datang, mungkin karena hujan, kedinginan. Ya. Ya, itu aja enggak apa-apa. Kadang-kadang seperti ini, terus kondisinya tidak enak. Ini sudah agak baikan ya, dari kemarin agak baikan. Dan kita aja, ada pertanyaan silakan, enggak apa-apa. Ada pertanyaan silakan. Kalau enggak ya kita gegasi. Apa? Iya. Tapi kalau kita sudah sampai memberikan sesuatu kepada jimat ini sudah sulit besar. Misal jimat ini syaratnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, atau ada begini dan begitu, atau bahkan memberikan sesuatu benda, gitu, kembang atau segala
makanannya gitu. Tetap kaidahnya tetap tidak berubah. Seorang yang menjadikan jimat itu sebagai hal yang untuk menolak mafsadat atau mudarat atau mengambil manfaat, selama punya keyakinan bahwa itu hanya sebab dan Allah yang memberi dan Allah yang menolak, maka itu adalah syirik asghar. Dari sisi apa syirik asghar? Karena dia menjadikan suatu sebab yang tidak halal, sebab yang Allah tidak menjadikan dalam syariat itu sebagai sebab untuk menolak atau mengambil manfaat. Nah, dari sisi inilah disebut dengan syirik asghar. Kapan dia menjadi syirik akbar? Kaidahnya masih sama. Itu maksudnya seorang yang menjadikan jimat-jimat tadi sebagai sebab menarik manfaat atau menolak mudarat, semata-mata jimat itu saja. Tidak ada keyakinan bahwa Allah yang menolak atau mengambil manfaat itu dari Allah. Tidak ada sama sekali. Hanya semata-mata jimat itu. Maka ini syirik apa? Akbar. Adapun dia mengurusi jimat tadi dengan dikasih makan, dimandiin, dibersihkan jimat tadi, dikasih kembang-kembang tertentu, air wangi atau minyak wangi lah, gitu. Insyaallah itu tidak termasuk daripada sesuatu yang mengurangi dari pengertian di atas tadi. Islam. Jadi yang memberi sajian sama yang tidak memberi sajian masih sama syirik itu ya. Keyakinannya. Keyakinannya. Jadi yakin. Kadang orang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, dia bilang. Sebab seperti kamu datang ke dokter katanya, sebab juga. Kamu meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi kamu menjadikan sebab obat atau datang ke dokter. Iya betul, sama dalam hal mencari sebab. Tapi sebab kita ke dokter halal, dibolehkan, bukan yang haram. Sebab mencari obat itu halal, tidak disalahkan dalam syariat. Sehingga itu tidak mengapa. Jadi kamu mencari sebab, itu sebab yang diharamkan, yaitu berupa apa? Tamimah tadi, dan tidak ada kaitannya dengan menolak atau mendatangkan manfaat. Itu menjadi masalah. Paham ya? Sama, yang halal tadi pula kalau kita tidak berkeyakinan Allah yang menyembuhkan, menjadi syirik akbar. Ayo, seperti yang halal tadi, dari sisi halalnya boleh. Tapi keyakinannya kalau dia mengatakan, hai semata-mata obat itu yang menyembuhkan, itu syirik akbar. Tapi kalau dia mengatakan obat itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan, itu perkara yang boleh, tidak termasuk apa? Syirik asghar, karena dia menjadikan sebab yang syariat membolehkan. Tentunya ya. Baik. Jelas, insyaallah jelas semua. Nih. Ya. Sesuatu yang terjadi pada Nabi itu tidak kemudian pada seluruh keadaan. Tidak seluruh keadaan. Jadi Nabi itu kadang diberitahu oleh Allah lewat wahyu, dan tidak semua keadaan. Jadi bahwa pertanyaan yang ada dalam kubur dari hadis Bara Ibn Azib itu keadaan di dalam kubur yang memang diberitahu oleh Allah tentang perkara tersebut di saat itu, tentang pertanyaan tadi. Tidak semua kemudian Nabi mengetahui tentang perkara di kubur pula seluruhnya, kecuali Nabi dikasih tahu, diberitahu. Dan itu perkara itu hanya keadaan yang demikian saja yang Nabi tahu terjadi di kubur. Dan kita pun hanya bisa beriman
dan bisa mengetahui pada perkara yang diberitahu oleh Rasul tentang masalah itu. Adapun yang kita tidak tahu, yang memang tidak diberitakan, ya kita tidak tahu, kita tidak bisa menduga-duga atau mencari-cari kecuali ada dalilnya. Ya. Jadi keadaan dan dalam kubur tuh keadaannya banyak, dan Nabi diberitahu di dalam hadis Bara' bin Azib pada sebagian keadaan di kubur. Ya. Di hadis lain juga banyak tentang keadaan kubur dari Nabi SAW, ya. Jadi di Bara' bin Azib salah satu tentang berita tentang alam kubur. Ada di hadis-hadis yang lain juga menyebutkan tentang alam kubur itu orang kafir yang masuk itu akan disempitkan bumi sampai tulangnya itu berceragah istilahnya dan seterusnya. Ya, itu ada riwayat. Kalau tidak ada pemberitaan ya umum, ya, karena sesuatu itu kalau ada pengkhususan pasti ada pemberitaan. Tidak, kalau tidak berarti umum, berlaku umum bahwa semua orang akan ditanya tentang apa? Kubur, fitnah kubur itu pertanyaan tentang kubur. Tadi 3 pertanyaan, ma rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Itu ditanya semua. Tapi amal soleh itulah yang bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Ya. Ya, terjadi khilaf para ulama dari ini karena mereka melihat dari beberapa sisi. Khilaf, ya. Di antara hadis yang menjadi pegangan ulama yang tidak membolehkan sama sekali, yaitu inna fi sholati la syughlah. Inna shalah la syughlah. Oh, salat itu sungguh penuh dengan kesibukan. Maksudnya apa? Orang yang sholat itu sibuk dengan sesuatu yang ada dalam sholat, yaitu dari bacaan Qur'annya sendiri, dari semuanya. Maka seorang itu tidak sepantasnya menyibukkan sesuatu di luar sholat. Berdasarkan hadis ini, hadisnya sahih. Kemudian apa menjadi penjelasan para ulama? Ya, yaitu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian dari apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi mamanya kita menghafal ayat sekian atau surat ini dengan ayat sekian, itulah yang kita baca di dalam sholat kita. Karena inna shalah la syughlah. Sholat itu sibuk dengan sholat itu sendiri, jangan disibukkan dengan selain daripada sholat. Itu menurut pendapat yang memegang bahwa tidak perlu menggunakan mushaf di dalam menjadi imam, ya, nggak boleh. Mereka punya dalil. Ya, adapun yang membolehkan dia dari sisi lain, yaitu tentang kemanfaatan membaca ayat-ayat yang panjang dalam sholat, sehingga orang itu membutuhkan membaca mushaf kalau dia tidak menghafal. Ya, dari sisi tulul qiyam. Tulul qiyam, panjangnya berdiri dengan membaca ayat-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masih punya waktu? Ya. Sebelum sholat id, ya. Diberikan di sini maksudnya apakah harus beras kemudian sah terima atau cukup misalnya dia telepon punya dari dekat buat kamu, kemudian dia mengucapkan oh iya saya terima, kalau dititipkan pulang, itu
Ya, iya. Jadi yang jelas itu ijab wa qabulnya. Ijab wa qabul itu bisa melalui alat komunikasi yang sekarang kita punya. Ya, seperti tadi bahwa kita sudah memberikan sebelum hari Id, tapi orangnya belum bisa mengambil, tolong dititipkan kepada si fulan, atau yang menerima itu bilang tolong ditaruh di suatu tempat, nanti saya akan ambil. Maka ini tidak mengapa, karena sudah ijab dan qabul, ya, ijab dan qabul. Kemudian yang diingatkan pula dalam masa ini adalah amil, ya, yang mengurusi. Maka amil yang mengurus itu dia adalah wakil daripada orang yang menyerahkan. Sehingga sama, dia harus menyerahkan kepada mustahik, baik dengan cara langsung ataupun dengan cara tadi. Itu namanya sudah memberikan sebelum hari Id, tapi yang mau menerima mengatakan saya belum bisa mengambilnya, saya sudah mengiyakan, tolong ditaruh di mana, nanti saya akan mengambilnya, atau titip di siapa, saya akan mengambilnya. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Dalam konteks amil itu apakah panitia jaga-jaga tidak termasuk amil? Ya, tergantung daripada niat atau tergantung daripada rapat, ya, bahwa musyawarah di sebuah masjid namanya. Nah, Bapak nanti yang akan mengurusi zakat si fulan. Maka mereka itu disebut dengan amil. Nah, disebut dengan amil karena mereka mengurusi zakat. Ya, amil. Ya. Apa lagi yang masih kurang? Cukup. Iya. Jadi amil bukan kemudian dia memegang benda itu kemudian nanti setelah itu baru dikasih, enggak. Yang penting dia sudah memberikan kepada si penerima, tapi penerima itu belum bisa menerima langsung, tapi sudah mengatakan iya, tolong dititipkan di sini. Itu maka itu sudah tidak mengapa. Ya. Artinya si amil juga mencarikan aplikasi juga penitipan juga beda. Enggak apa-apa karena si amil itu sebenarnya seperti si pemilik, ya. Jadi dia memberikan tapi belum bisa diterima, bisa dititipkan, tidak ada masalah, ya. Tapi yang perlu diingatkan pula, ilmu tambahan, bahwa zakat bisa diberikan setelah Id karena ada udzur-udzur yang di situ datang kepada orang yang yang memberi. Mungkin ketika dia datang hari itu lupa bahwa itu tuh akan besok hari. Dia sudah ingin menguakan, tapi dia nggak tahu kalau besok itu sudah Id. Ternyata Id itu datang, dia belum kasih. Maka orang yang lupa seperti ini boleh dia memberikan zakatnya itu setelah Id. Ini namanya udzur, nggak ada masalah. Nah, ada udzur-udzur. Jadi tidak selamanya berikan zakat setelah itu tidak boleh. Lihat dari udzurnya apa. Ya. Dan kita diantaranya, ya. Ada lagi? Yang digunakan khawarij itu apa? Terus orang-orang yang termasuk dalam khawarij itu sendiri apa? Katanya ada yang tidak taat dengan pemerintah itu masuk dalam khawarij. Khawarij itu muncul kaum Khawarij zaman Nabi sudah ada. Dan mereka mulai di zaman Ali radhiyallahu anhu. Kelompok Khawarij. Ya. Mereka memberontak kepada pemerintahan yang sah. Memberontak. Itu namanya Khawarij. Ya, seperti mereka memberontak kepada pemerintahan Ali radhiyallahu anhu saat itu, dan Ali memerintahkan untuk memerangi mereka, tapi dikatakan mereka masih muslim oleh Ali. Hanya mereka melakukan
suatu yang bago, memberontak, sehingga itu perlu dilawan, perlu diberantas. Itu aja. Ya. Itulah pengertiannya orang yang melawan kepada, memberontak kepada pemerintahan yang berkuasa, yang sah. Itu Khawarij, kelompok Khawarij. Ya. Apa? Baik, apa lagi? Masih ada? Masih punya waktu malam, memang saya sengaja karena waktu sudah habis ini bahannya. Kalau nggak ada kita cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.